Oke, kali ini buat video yang sedikit masih di bidang gua gitu kan. Mungkin karena ada banyak video yang gue sempat buat tapi nggak terlalu bidang gua ya. Atau itu noise kipas kedengeran baru gue matiin. Eh, jadi di awal tahun ini kan banyak yang sibuk lapor pajak SPT tahunan ya, dan ini menggunakan sistem aplikasi baru yaitu namanya Cortex. Dan Cortex ini sebuah sistem ERP lah ya, atau SaaS ya, atau yang memudahkan lah untuk sistem pelaporan pajak ini dibuat dengan tender yang mana setelah diperhatikan berita yang beredar ternyata di outsource atau dikerjakan, dimenangkan tendernya oleh perusahaan luar negeri. Gue nggak peduli dengan perusahaannya siapa ya, maksudnya negara mana ya. Ini masalahnya adalah satu, luar negeri gitu. Kenapa gitu loh? Kenapa luar negeri? Sementara banyak vendor di dalam negeri yang sekarang itu ya bisnis lagi drop, lagi susah gitu kan. Termasuk gua yang kita salah satu Diop Design ini, company gua, salah satu yang bisa menyediakan layanan untuk membuat sistem aplikasi berbasis web ataupun native app gitu ya. Jadi sistem pelaporan pajak ini mungkin salah satu yang sebetulnya bisa kita kerjakan gitu. Tapi pasti ya untuk mengerjakan sistem semacam ini kan pertama ada proses riset gitu kan. R&D untuk mempelajari berbagai hal terkait database connection, relation, terus terkait dengan user experience, user interface gitu kan. Nah, masalah dari Cortex yang seperti kalian bisa lihat di berita yang banyak beredar adalah, kalau menurut gue, adalah masalah user experience gitu. Jadi mungkin ini ada sistem yang mungkin nggak terlalu jelek banget gitu ya, tapi mereka mungkin nggak memperhatikan user experience, kurang QA gitu, question and answer atau tanya jawab dengan user-user yang udah lama menggunakan sistem aplikasi pajak sebelumnya gitu, kalau sana namanya e-faktur ya. Jadi banyak yang kesulitan untuk menggunakan sistem Cortex yang baru ini, sehingga membingungkan gitu loh banyak orang yang bahkan sampai hari ini per tanggal 15 atau 16 Januari ya, banyak orang masih kesulitan untuk menggunakan sistem yang baru ini gitu loh. Dan katanya banyak error dan sebagainya. Gue sendiri nggak coba pakai ya, tapi dari berita banyak yang beredar berarti kan ada masalah dari user experience gitu loh. Mungkin emang sistemnya mungkin nggak ada masalah misalnya gitu, tapi setidaknya kalau banyak komplain atau banyak keluhan dari pengguna, itu artinya ada masalah di user experience. Dan harusnya ini sesuatu hal yang harusnya dipertimbangkan sih gitu. Ketika mereka launching ini harusnya ada proses user testing dulu dong gitu kan. Jadi ada proses user test yang mana bisa gather feedback dari user untuk tahu apakah ini sistem yang udah memudahkan, mudah dimengerti. Karena ya pelaporan pajak ini kan, kalau jangan sampai menggunakan mindset kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu kan. Ini orang mau bayar pajak, orang mau kasih uang ke negara, tapi kalau dipersulit ini akan menjadi masalah gitu. Harusnya dipermudah lah gitu. Kalau orang mau, ibaratnya mau bayar gitu, jangan dipersulit gitu kan. Nah, sistem digital ini sebetulnya idenya bagus gitu. Kalau saya udah ide dari beberapa tahun lalu ya. Cuma sayangnya adalah satu, tender ini menangkan, yang gue sayangkan, sangat sayangkan. Ini dimenangkan oleh perusahaan luar negeri yang which is Korsel, kalau saya LG, CNS atau NCS ya. Yang mana juga ada terlibat lagi proses tender dengan perusahaan lain gitu, mungkin di London, basis di London dan sebagainya. Cuma intinya adalah gue sangat menyayangkan sih. Sebetulnya sistem semacam ini bukannya nggak bisa dikerjakan oleh anak negeri kok gitu loh. Jangan-jangan sistem ini juga sebetulnya di outsource lagi, entah ke India atau ke negara kita sendiri yang mungkin budget biaya pengerjaannya sangat murah, sehingga maintain project progresnya ini nggak termaintain dengan baik gitu kan, karena terlalu banyak lempar sana lempar sini projectnya gitu kan. Jadi gue menyayangkan sih Kak. Gue ngerti bahwa ada banyak sistem aplikasi web sistem aplikasi yang dibuat oleh pemerintah, entah daerah atau pusat, yang mungkin ngejar untuk penyerapan anggaran dan sebagainya, sehingga kayak dibuat asal-asalan gitu kan. Itu kan sesuatu yang banyak terjadi sebetulnya. Tapi
ini salah satu sistem ya namanya Cortex, itu core, inti gitu, inti dari sebuah program pemerintah pusat. Karena kenapa sampai dibikin asal-asalan? Oke lah, kemarin kalau kalian outsource ke perusahaan luar negeri memang kredibel gitu, bagus. Oke lah, no comment lah gitu, biaya sampai 1,3 triliun gitu kan. Tapi ternyata bermasalah, banyak user komplain, banyak user yang mengeluhkan penggunaannya gitu kan. Berarti kan ini nggak make sense gitu loh, dengan biaya 1,3 T hasil yang seperti itu. Mendingan dikerjakan anak negeri ini, mendingan dikerjakan oleh kami gitu loh. Dulu ya, waktu Pak Jokowi campaign di sekitar 10 tahun lalu bahkan ya, dia kan banyak menekankan soal digital gitu kan. Mungkin ada progres gitu ya, cuma sayangnya nggak cukup signifikan kalau menurut gua. Jadi seperti kita tahu, banyak sekarang programmer atau talent dalam negeri yang kesulitan gitu mencari kerja atau project atau pekerjaan. Tapi ada project penting kayak begini, kenapa nggak di hire vendor dalam negeri aja gitu kan, supaya bisa give back lagi gitu ke masyarakat dalam negeri. Kenapa malah dilempar keluar gitu loh? Ini project penting, uang negara yang harusnya dilempar lagi ke bisnis industri, supaya mengembangkan gitu kan industri atau perusahaan dalam negeri juga. Kenapa dilempar ke luar negeri gitu kerjaan begini gitu kan? Oke, itu aja sih kalau menurut gua. Kalau menurut kalian gimana sih? Kalau gua dari sisi pelaku industri ini gitu sangat kecewa sih sama pemerintah yang ngelempar ini ke vendor luar gitu. Jadi ya kenapa nggak dalam negeri aja sih gitu loh. Kita juga butuh kerjaan kali. Kita bukannya orang-orang kaya yang udah gak butuh kerjaan gitu kan. Gitu aja. Oke, sampai jumpa di video gue yang lainnya. Bye.